Lho itu sahabat itu sama tak ceritanya sama nak delok film Umar, film-film itu. Gambarane Bilal lu nak salat yo ora kelambenan. Abdullah bin Mas'ud kita cerita. Tapi ojo lebok nanti lho cinta. Awas. Ojo dadi hoax. Abdullah bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, termasuk sahabat yang alim bang, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dia orang ke-6 yang masuk Islam. Ana sadisu sitah, jadi yang ke-6. Itu era tabi'in, semua orang sholat itu jobahan serban. Era tabi'in. Karena orang sudah mapan. Jadi sadar pesona, sadar fashion. Kemudian sehingga ini tambah penampilannya luar biasa. Itu Abdullah bin Mas'ud itu gue serban. Ya serban betul. Mau masjid, sholat itu dicandal. Kambingnya dicoplok. Berjeplak, muka ada sarung tok. Ditalekno ning gulune. Terus sholat. Saman Arab itu delok teng Bukhari, Kitabul Ilm. Tabiin do protes. Iki sahibu Rasulillah kok sholat kok potongan ini. Gak kelambenan, mau sarung sitok. Ditalekno ning wong. Dulu kok cipta film-film kemerdekaan. Aku ya seneng film kemerdekaan karena seneng delok kuno-kuno ini. Wabi loh delok film kemerdekaan. Dia seneng loh delok teng bioskop perkara ning TV ku kesuwen apa? Iklan. Tapi rasa gak kesimpulan, gue juga seneng delok bioskop. Wong deloke bedak film kemerdekaan apa simpati seneng delok bioskop. Lah kowe tapi delok susana. Kula delok seneng film kemerdekaan. Wis senajan to rada bodoni kadang nganti tambah tadi seneng-seneng apa? Gaya pakaiane iku seneng. Iku sarung ditalek. Kalian nonton gunung. Ketika dikomentari para tabi'in ini sholat kok berpenampilan demikian. Abdul Mas'ud buka saya menangi Rasulullah sholat seperti saya ini. Zaman itu tidak semua orang punya baju dua, apalagi punya serban, punya ridak. Punyanya ya sarung tok. Mulane sampai nyuwun sewu katok itu katok dalam. Iku dhisik Nabi iku sampai duka. Perkara ngrene masjid, sahabat turu ya udah ketok. Mergo itu duwene kok sarung tok. Duwene kok sarung tok. Dadi ora duwe katok sarawil katok apa. Dal. Nabi itu cung celananan tuh. Aja sampai yufdi farjakum ila sama. Wong wedok iku mampu. Kamu itu imame itu wis ditalekno ning dhuwur, sarunge rapati dhuwur. Bareng sujud ketok bokong. Lah bareng berjamaah takok. Ya ana sahabat sing usil takok. Piye imame mau piye? Jabe lucu. Jadi itu kenapa macane kira Quran wis gak maido, tapi pemandangane. Walakin usturu istaqorikum iku lho, pokoke iku tutup. Akhirnya Abdul itu buka cerita, dhisik iku salat yo ngene iki. Nak nganti penampilan koyok kowe iku mbok arani wajib, kok repot. Kowe sambarno. Ngene iki ben tetep sunat tapi barno ana sing ora nglakoni. Iku baru fatwa Abdul bin Mas'ud. Misale saiki umpama zaman ulama dhisik salat jubahan serbanan kabeh. Terus suwe-suwe nyongko ning ngono iku syarat sae salat. Akhire kernet ra iso salat, penjaga Indomaret ra iso salat, Pak polisi wae dhuwur pelayan golek jubah. Pak Satpam yo pelayan golek jubah. Itu barokah konstitusi. Tetap salat model gitu sunat tapi kudu ono sing ra nglakoni. Ben tetep salat di sing ngene iki. Satpam ono takbir ya langsung Allahu Akbar. Penjaga Indomaret nganggo seragam Indomaret ya langsung Allahu Akbar. Tentara nggak pastikan sangar itu tetap andai kan dulu mulai tabiin kok dengan cara yang seragam pasti lama-lama dikira wajib dan kalau dikira wajib pasti berat bagi dari kondektor gue jubah satpam ya gue karena ilmu tetap baru saya ulang lagi ilmu tetap. Akhirnya orang ulama selalu jubahan ya baik itu sunnah orang yang nggak tahu jubahan nggak tahu psikologi sunnah. Karena sekali ulamanya jubahan semua, pasti umat ngira itu wajib. Itu pasti. Dan kalau wajib pasti gedong ya, paham ya? Tapi terus orang bersimpul loh. Oh, terus Gus Bak jubahan rasunat. Kok. Senengan kok nyimpul loh. Tekop blok nyimpul loh. Dosa.
Aku mau cerita konstitusi hukum. Terus terakhir Abdul bin Mas'ud dawuh ngene. Innama fa'altu hadzal yaroni al-ahmad mislu. Mencetak ziarah gunung budu-budu koyo kowe. Karena tadi pas itu tabiin sudah kayak seragam sholat itu pakai jubah pakai. Nah Abdul kan kuatir nak nganti ini terus dikira wah. Coba kayak petani yang sedang bercocok tanam ning hutan. Terus kudu sangu. Coba seragam. Nah saiki kan enggak celananan tok jare rusak kabeh takbir ning gubuk damai. Malaikat ya seneng wae keren. Wah. Salat celananan tok wis gubuk rusak kabeh. Ya itu. Dan itu Allah ya karena tadi, bahkan sebagian riwayat Nabi Daud Allah ora delok pakaian, delok iwatimu. Sehingga karena hadis itu begitu jelas bagi kalangan ulama dan semua ulama, sholat itu penampilan rata seragam saat ini. Orang Mesir pakai seperti itu. Orang Turki ulamanya pakai turbus yang besar seperti itu. Orang Uzbek, khotib itu udah tahu keturunan, nganggo dasi, ya, celananan, dasinan, gak usah ketu, khutbah. Ya sudah seperti itu. Karena aturan sholat adalah pakai pakaian terbaik. Terbaik cara kono sarong itu nak ning India, iku wong golek ulo. Iya. Delok ning film-film India. Sing sarongan golek apa? Jadi artinya apa? Kalau kamu pakai sarung di India itu pakai pakaian sing mahana, sing hina. Sehingga orang sana merasa terhormat, pakaian resmi pakai celana, pakai jas. Itu pakaian terbaik. Ya sudah, berarti kesunatannya seperti itu. Karena sarung simbol wong golek ula kobra. Ya sudah loh, kan tidak semuanya sepakat itu simbol apa kan tiap daerah kan. Malah di kota-kota daerah wong tua sarungan bar sunat, Pak. Ya gempung bar apa? Sunat. Ini kan nggak ada konsensusnya. Mungkin sarung daerah sini lazim untuk santri, tapi di daerah lain. Ya contoh gampang kan, sudah sering kita film India, itu wong golek ula udah macam. Anggo, anggo sarung. Sehingga ulama sana pakaian kebesarannya pakai apa? Pakai celana, pakai bersolat. Jadi ukurannya enggak ada permanen. Karena wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Semua itu ngikuti gaya. Ya di Indonesia sudah seperti itu. Tapi mungkin nanti kota aja sudah rubah. Sekarang yang celananan sama yang sarungan banyak mana? Sudah mulai banyak yang celana, asal celananya komprang keren. Dan nanti ada yang pakai nambahin cingkrang, ya itu kan definisi itu terserah lah. Tapi yang kan aku nanti rubah, kayak di Iran ya rubah, di mana Uzbekistan yang daerahnya Imam Bukhari juga rubah. Ya jadi saya ulang lagi, Dawi Sengarang Islam Taufik termasuk dosa besar adalah ijabuma malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, meskipun itu kebaikan. Bukti ini Rasulullah saja yang tahu siwak itu penting dan etis karena mau sholat, mau sok mambu rokok. Iku Nabi ngendikane ngeper laula an asyukko ala ummati. Andekan ndak memberatkan umatku. La amartuhum bisiwak. Pasti saya wajibkan siwak. Berhubung berat enggak situ. Wajib. Intinya Nabi itu pantangan mewajibkan sesuatu yang tidak. Akhirnya ulama alim-alim keterusan. Santri radi wajibno kelambinan putih, radi wajibno merawat, atau radi wajibno Senin Kemis, gak diwajibno wiridan. Udah ada kan sing boboling ya. Gak ada. Ya, tapi wong alim kadang yo keramat lala yo rapi piye, lala sing saleh yo tetep pakai. Jadi wong mondok teng sarang selawase yo ya sering makmum bangun ya jarang wiridan merah tahu. Sing lah akhir sing siap wiridan kok sapa awal. Angger sing ora siap wis go siap melayu. Ya ana sing kok ngarep suwi nganti yai mundur ora mulai jebule keturun. Lah sing kok kusuk temen nganti kene mundur gak jebule kok. Ya kan ada. Nah, terus ketiga gini, ini yang orang NU yang terlalu fanatik wiridan juga harus mikir. Muhammadiyah yang mikir, ini riwayat ilmu. Dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi merubah posisi itu tidak karena kesunatan, tapi karena maklumat. Ini dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyari itu. Ruang tenan. Kok kira cocok gak apa-apa? Misalnya sampean NU ora cocok ora apa-apa, Muhammadiyah cocok ora apa-apa. Tapi jogeman ra cocok wong alim. Itu peringatan. Nabi itu kalau sholat kan madhep kiblat, ya sepakat ya. Nah cara Indonesia madhep mulon. Gak cuma Nabi atau madhep mulon biru.
Kowe bocah kok sekali nyimpulno. Nabi ora salat madhep. Ya, aja benar kok Nabi salat madhep. Ora Mekah Madinah kok ora ngulon ngetan. Kalau gitu. Nggih. Sembrono. Oke, saiki bayangno misale imammu ning Indonesia. Madhep ndi? Ndi? Ning Indonesia. Kulon Selatan. Nabi itu kan tokoh sentral, ini dengerin. Wes ora cocok lah, tapi kita ada di kitab. Terus kira cocok lah. Aku yakin kan ini Sasobia kan partai-partainan. Nabi itu nak sholat kan madhep kiblat. Aku nek aman keliru Indonesia, madhep kiblat. Piye yo oleh nyontokno Indonesia. Yo umpama Nabi wong Indonesia ya ora kersa Indonesia. Pokoknya Indonesia lah, sholat madhep. Nabi itu karena tokoh sentral, seorang lagi Nabi itu karena tokoh sentral. Itu orang 3 kilo, 4 kilo dari Masjid Nabawi itu semuanya ingin ke Nabi menjadi makmum. Padahal yang datang ke Nabi ini sebagian ya sudah jadi imam di masjid kaumnya. Makanya masyhur sholat i'adah itu sunat karena hampir semua sahabat itu sholatnya i'adah. Yaitu mereka makmum Nabi, setelah itu pulang ngimami kaumnya. Masyhur itu di Sumatera. Pernah dengar tuh? Nara tahu kungu banget. Ya seringnya sahabat itu datang ke Nabi untuk ikut apa? Sholat sebagai makmum, tapi nanti langsung pulang karena mau ngimami apa? Masyarakat. Ya kaum makmum nanti ngimami. Itu ada yang 4 kilo, 5 kilo. Nah sekarang bayangkan, andai kan mereka datang dan Nabi sudah salam, saya ulang lagi ya. Andai kan datang dan Nabi sudah salam, dan Nabi tetap posisi menghadap kiblat dengan gaya orang tahiyat akhir, maka dikira Nabi dalam sholat. Maka nanti yang datang langsung takbir dan niat makmum sama Nabi. Padahal Nabi sudah tidak sholat. Untuk supaya itu enggak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Kemudian, ini sudah mulai partai-partai. Ada kelompok yang mengatakan, ya aturan sunat ya seperti itu. Sehingga tetap madhep makmum hadirin. Ana sing butuh wae ngetokno ora salat, akhire madhep ngalor iku ya. Dadi ya akeh gak imam sing madhep ngalor. Biasane pondok-pondok yo ora ngitan tapi tengah-tengah. Madhep apa? Ngalor. Sampai ya sauni-uni lah. Iki cerita ilmu lho, aja protes. Ilmu kok protes. Jadi sebetulnya dugaan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ritual menghadap makmum itu artinya kan membelakangi Ka'bah. Itu dalam aturan ibadah trennya kan tidak sunat. Kira-kira eling pangeran madhep kiblat tapi ora itu sunat mana? Kira-kira trennya. Nah, ini kan aneh, ada wiridan justru tidak madhep. Ini kan nyulayani tren hukum. Cara wong sing pakar hukum kan ngerti. Paham tenan ta? Bocah kok kira paham. Kira-kira tren ibadah itu sunat madhep kiblat atau sunat ngungkuri kiblat? Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada 5 makna akhir, ada makna lain yaitu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada sholat. Takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madhep kiblat dikira Nabi masih sholat kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi sholatnya orang makmum tadi tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madhep ngetan mulai Nabi madhep makmum. Contoh ngetan itu keliru gitu. Sehingga Nabi madhep makmum, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ibadah, ono wiridan sing kesunatane madhep ngetan. Madhep makmum. Kan orang Indonesia. Yo clear ya. Yo kita dalam kabeh. Oh, tak warai dadi wong alim berarti keren ya. Nah, berhubung motifnya seperti itu, ana sing nyeparo mau pada kok. Mulan ra gelem ngetan. Mergo serok nak ngetan mesti dituduh.
Terus kalau ada ngetan sih, wah ini 02 tak 1 ya. Tengah-tengah. Oh ibadah berpengeran kok diperhitungkan. Ya clear ya. Nah saya kira takut. Lah iku Gus, nah imam sing tetep madhep mulon. Nah kan gak nabi, imam sing tetep madhep mulon. Ya keben mergo dekne ora tokoh sing. Akhire ngomong astagfirullahaladzim, maghrib wiridan bukti ora. Mulane cara Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau takal lama bisain akhir, andai kan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah tidak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi nyuruh jauh kadang mau ngatik kok. Kadang seakan-akan mau pulang nggak situ pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah. Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin fikih, makmum sama orang yang tidak sholat kan tidak boleh. Jelas ya? Ya clear ya.